Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal kitabah lil-qira'ah wal qira'ah lil-ma'rifah wal ma'rifah lil-ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Salatan wa salaman ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di hadapan hadirin wal hadirat kalian semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Hafidh Revan Qalbani. Saya dari kelas 9 SMP Ikhwan Pesantren Baitul Quran Subang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa maklumat dalam rangka kultum, kuliah 7 menit. Namun di sini sebenarnya saya belum kuliah, belum S1, belum S2, belum S3, tapi masih SMP. Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa maklumat mengenai adab-adab atau etika di bulan Ramadan, atau adab dan etika ketika berpuasa di bulan yang mulia. Namun di sini saya mendedikasikan adab di bulan puasa. Tidak lain juga bagaimana langkah-langkah kita menuju atau mencapai kesempurnaan di bulan puasa, yang dimana agar puasa kita tidak sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubbas sumaimin, laisa lahu min siyamihi illal ju'." Berapa banyak orang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa maklumat mengenai tentang adab-adab atau bagaimana langkah-langkah kita menuju kesempurnaan di bulan puasa. Langsung kita ke poin yang pertama. Hadirin sekalian, yang kita ketahui, berpuasa bukanlah hanya tentang menahan makan dan minum, lapar dan haus. Berpuasa juga menahan diri kita, menjaga nafsu kita, dan juga melatih keimanan kita. Jadi di sini poin yang pertama adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan di bulan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadratu sahmun min sihami iblis masmumah. Faman tarakaha min khaufillah asabahu jalla wa azza imanan fi asabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun di antara anak panah iblis yang lainnya. Maka barang siapa yang bisa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memperoleh kenikmatan di dalam hatinya. Jadi begitu hadirin dan hadirat sekalian semua. Menjaga pandangan merupakan salah satu adab di bulan puasa ini. Karena bagaimanapun juga menjaga pandangan itu menjadi salah satu tantangan atau ujian kita di bulan Ramadan. Belum lagi kita yang sudah berada di era modern ini, tidak mudah menjaga pandangan kita ketika kita sudah bertemu dengan teknologi-teknologi yang canggih. Belum lagi sekarang maraknya gadget atau teknologi yang lainnya. Belum lagi banyaknya sosial media yang lainnya, bukan? Maka dari itu di sini saya mengajak untuk kita agar kita menjaga pandangan di bulan yang mulia. Agar puasa kita sempurna nih, yuk sama-sama kita jaga pandangan kita. Kurang lebih begitu buat poin yang pertama. Kemudian kita poin yang kedua, yakni menjaga lisan di bulan puasa dari perkataan-perkataan yang diharamkan atau perkataan-perkataan yang keji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, fala yarfut wala yajhal. Wa ini mar'un qatalahu aw syatamahu, falyaqul inni shaim." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu bagaikan perisai, maka janganlah berkata kasar atau janganlah berkata keji dan jangan berbuat bodoh. Dan barang siapa yang disakiti atau dilukai oleh saudaranya, hendaklah ia membalasnya dengan berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Kurang lebih begitu. Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 baris ke-9, halaman 427. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Jadi kita ketika berpuasa, hendaklah kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama. Seperti kita meninggalkan ghibah, meninggalkan berbohong, dusta, atau perdebatan. Bisa kita ganti dengan apa? Kita bisa menggantikannya dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menggantinya juga dengan memperbanyak tilawatil Quran. Kurang lebih begitu. Itu untuk poin yang kedua. Kemudian kita ke poin yang ketiga, yakni menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan di bulan puasa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, samma'una lil kadhibi kaluna lis-suhti, yang artinya mereka itu orang-orang Yahudi suka mendengar berita-berita bohong lagi makan makanan yang haram. Jadi di sini kalau kita suka mendengar berita bohong, kita juga bisa diumpamakan seperti, jadi ketika kita mendengar berita bohong, kita juga bisa diumpamakan seperti orang-orang Yahudi. Lebih-lebih lagi ketika kita berpuasa memakan makanan yang haram dan sering menanggapi berita-berita bohong dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian kita ke poin yang keempat, yakni menjaga anggota badan kita di bulan yang mulia dari hal-hal yang dilarang agama. Menjaga anggota badan seperti apa? Begini saja, kita jaga tangan kita jaga kaki kita dari hal-hal yang dibenci oleh agama dan dibenci oleh syariat Islam. Misalnya, seperti kita meninggalkan perjalanan yang tidak berguna, ataupun menggunakan tangan kita untuk hal yang sia-sia. Karena salah satu fadilah dari berpuasa juga meninggalkan hal yang sia-sia. Kurang lebih begitu untuk poin yang keempat. Kemudian di poin yang kelima, ini poin yang terakhir, yakni ini lebih cenderung ketika kita berbuka puasa sih. Ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka puasa dengan kita memakan terlalu banyak makanan yang ternyata itu juga tidak baik. Jadi di sini saya mengarahkan agar kita tidak terlalu memperbanyak makanan di bulan ketika berbuka puasa. Jadi ini juga termasuk adab ketika berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, misalnya nih dari pagi kita udah nahan nih, kita kagak makan apa-apa, kita kagak minum apa-apa. Terus pas sore kita ngabuburit. Pas kita ngabuburit, kita beli tuh cendol, segala es campur, gorengan, kurma. Pas buka puasa, kita langsung makan semuanya. Nah, itu sama aja kayak puasanya kurang bagus. Jadi kayak buat apa kita nahan nafsu kita dari pagi sampai sore, pas buka puasa kita langsung hajar makanan yang ada di sekitar kita. Jadi kayak over aja kelihatannya, sama kurang bagus juga. Jadi salah satu tujuan berpuasa itu juga untuk menjaga hawa nafsu kita, yang dimana ketika kita sudah menjaga hawa nafsu kita dari pagi hingga sore, namun kita memuaskan nafsu kita ketika berbuka puasa, itu sama aja seperti sia-sia. Jadi apa gunanya berpuasa jika ujung-ujungnya nafsunya lemah. Nah, nafsunya juga lemah di bagian ketika kita berbuka puasa. Kurang lebih seperti itu nih, hadirin sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak banyak, tetapi hadirin nanti bisa tidur nyenyak. Mungkin ini sampaiannya sedikit, namun hadirin bisa lakukan membuat ibadah hadirin menjadi lebih gesit. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pantun dulu nih dari saya. Pergi berdansa di pesta nikah, latihan silat kudu diuji. Agar puasa terasa berkah, perbanyak sholat, sholawat, dan mengaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.